guys, this is our podcast. 3, 2, 1. We stand on the right company. Selamat pagi, Jeffrey Mira. Selamat pagi Pak Joko. Gimana kabar ya? Sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat Pak. Selamat datang di podcast LF Manado TV. Ya, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Udah lama kan kamu nunggu tak undang di podcast ini ya? Iya. Mungkin begitu Pak. Gimana aja kabar bisnis ini? Menurut kamu ini kita menghadapi masa pandemi ya? Ya. Ini istilahnya ini sudah setahun ini kan? Sudah mau ulang tahun Pak. Udah mau ulang tahun mendekati ulang tahun yang pertama ini. Iya. Nah, bagaimana sih peluang bisnis di masa pandemi ini menurut kamu? Terutama bisnis kita ya di perdagangan berjangka dan komoditi. Iya Pak Joko ya, seringkali kan masyarakat pada umumnya kurang lebih belum memahami ya kan situasi yang sudah hampir 1 tahun ini kita alami untuk krisis pandemi ya Pak Joko ya. Orang cuma tahu bahwa kalau berbisnis itu paling banyak untuk bisnis fisik ya kan? Dan ketika pandemi ini ada, ya tidak satupun bisnis atau usaha yang luput dari yang namanya corona, ya kan? Hampir semua sektor usaha termakan oleh yang namanya corona. Sehingga kenapa sih harus masyarakat luas tahu tentang peluang dan suatu manfaat dari bisnis perdagangan berjangka? Karena hanya bisnis perdagangan berjangka yang memungkinkan corona itu tidak bisa ganggu lah, kalau di istilah tidak bisa ganggu atau tidak bisa memasuki area-area sektor yang pada umumnya sudah terjadi seperti bisnis fisik Pak Joko. Gitu. Ya, ini kamu nggak perlu menjelaskan, kalau aku udah tahu ya kenapa ya. Sekarang kamu perlu menjelaskan ke masyarakat. Menurut kamu pribadi, kenapa bisnis perdagangan berjangka ini adalah salah satu peluang alternatif ketika masa pandemi ini untuk suatu bisnis? Ya, pertama Pak Joko ya kan, untuk bisnis perdagangan berjangka seperti yang sudah kita ketahui bahwa Manado pun pada saat ini memasuki masa PSBB ya. Artinya segala aktivitas dikurangi ya kan, sehingga untuk interaksi terhadap satu sama lain itu pasti dibatasi kurang lebih hampir 50%. Sehingga memungkinkan, kita sudah tahu bersama bahwa proses penularan corona ini pasti dengan interaksi secara langsung. Sehingga kenapa harus memiliki namanya bisnis perdagangan berjangka komoditi? Karena ya tanpa kita berinteraksi secara langsung, kita bisa langsung melakukan transaksi Pak Joko maksudnya. Transaksi sehingga masyarakat itu bisa dari rumah bisa melakukan bisnis ini sementara beraktivitas ya kan, apalagi banyak para pekerja yang bekerja dari rumah juga, ini menjadi suatu peluang untuk sebagai alternatif Pak Joko yang bisa dimanfaatkan, begitu kurang lebih. Ya. Artinya kita bisa melakukan mulai dari proses registrasinya sudah bisa dilakukan secara online. Benar ya. Gitu. Nah, setelah itu transaksinya pun bisa dilakukan secara online. Penarikan gitu. dananya pun bisa dilakukan secara online. Ya, kita tidak perlu nasabah untuk datang ke kantor kan. Seperti itu. Betul. Gitu. Kalau melihat dari nasabah yang bergabung selama bisnis di masa corona ini, kelihatannya peluang profitnya untuk di Mas sendiri gimana sih di kontrak harga emas dunia di Pulau sendiri? Oke, ya Pak Joko, seperti yang harus masyarakat tahu bahwa dalam bisnis perdagangan berjangka komoditi adalah satu kontrak ya kan yang bisa dimanfaatkan oleh setiap masyarakat, yaitu kontrak LGD, yaitu yang kurang lebih sering disebut dengan kontrak emas ya kan, di mana kontrak emas ini sangat menjanjikan di masa pandemi seperti ini Pak Joko. Kenapa sangat menjanjikan? Karena kita tahu bersama bahwa kalau masyarakat luas tahu tentang emas itu hanya bisa dibeli di toko emas, bisa didapati di Pegadaian, bisa didapati di Antam,
masyarakat tidak tahu bahwa emas ini bisa dibeli melalui yang namanya BBJ Pak Joko, gitu, atau di Bursa Berjangka Jakarta, ya, sehingga bisa ditransaksikan sehingga tanpa nasabah memiliki fisik emas tersebut, ya kan, nasabah sudah bisa langsung mendapat yang namanya profit atau keuntungan dari transaksi yang namanya emas, gitu. Dan kita tahu bersama bahwa transaksi emas di yang namanya BBJ itu beratnya bukan 1-2 gram Pak Joko, yang hebatnya beratnya adalah 3 kilogram, gitu. Ya, bayangkan ya kan, masyarakat tanpa menyiapkan uang, ya seharusnya kalau dengan 3 kilogram itu masyarakat menyiapkan uang miliaran, kita cuma bisa bayar sebagian, bayar dengan 10%, 15% masyarakat bisa melakukan transaksi, gitu. Nah ini perlu kita bahas ya. Karena selama ini kan pandangan orang kalau bertransaksi itu ya beli emas ya kontrak harga emas. Tapi mereka nggak paham sebetulnya yang dibeli itu adalah kontrak harga emas 3 kg kan? Iya. Nah, 3 kg nah, seperti itu. Nah di situ bagaimana supaya masyarakat paham kalau dari timnya kamu sendiri ya, di tim kamu sendiri kan ada strategi nih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Agar masyarakat itu paham bahwa peluang transaksi emas beli emas kontrak emas 3 kilo di BBJ ini dengan bayar sebagian itu peluangnya sangat besar sekali gitu. Iya, betul Pak Joko ya. Artinya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masyarakat belum memahami secara benar ya kan, sehingga berkaitan dengan yang namanya transaksi atau perdagangan ya kan, otomatis berkaitan dengan namanya faktor resiko dan keuntungan Pak Joko. Ya kan, ada risk, ada return, ya kan. Artinya ada peluang, ada resikonya. Ya, kalau strategi dari tim kami, ya kan sangat mudah, ya, karena kan di kantor sendiri banyak divisi-divisi ya, banyak divisi, termasuk salah satu divisi di tim saya yaitu bagaimana kita bisa pada dasarnya kalau kita mengedukasi nasabah harus memahami betul yang namanya faktor resiko dulu Pak Joko. Kan? Sehingga kenapa faktor resiko ini harus dijelaskan? Karena yang namanya dagang, kalau orang tidak memahami namanya resiko, pasti orang akan menganggap ini suatu faktor penipuan nanti ke depannya. Karena kenapa disebut penipuan? Karena orang sebenarnya bukan karena tidak bisa menjalankan atau tidak bisa melakukan sistem ini, karena orang tidak paham benar-benar. Nah, sehingga kalau saya sebutkan salah satu logika orang memahami resiko, ya kan, terkadang kan kalau kita khususnya di Manado kan kebalik. Kalau orang kan kalau di traffic light itu, kalau orang sudah berhenti lampu merah seharusnya berhenti, ya kan? Lampu hijau berjalan, kalau lampu kuning kan seharusnya berhati-hati untuk berhenti, bersiap berhenti. Tapi kebalik, ya lampu kuning tancap gas Pak Joko ya kan? Ya begitu juga di dalam sistem perdagangan berjangka, orang itu harus memahami faktor-faktor resikonya, ya kan? Nah, contohnya kalau bayar sebagian itu, contohnya harga emas sekarang ya dibuka dengan harga 1.800.000, contohnya 54 juta sekian ya kan, artinya dengan 1.800.000 sekian ya kan, kenapa disebut bayar sebagian? Karena kontrak yang ditransaksikan nanti itu nanti punya yang namanya cash flow yang diatur dari yang namanya pihak perbankan, yaitu melalui Clearing Berjangka Indonesia sebagai badan yang nanti akan menjamin setiap transaksi nasabah. Artinya kenapa menjamin? Karena setiap transaksi nasabah itu harus dijaminkan kalau pasti untung pasti dibayarkan, ya kan? Kalau mengalaminya kerugian pasti dipotong gitu, ya, supaya tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Begitu Pak Joko. Ya ini kan kira-kira kalau menurut kamu sendiri nih Jeff nih ya, kenapa sih ya masyarakat itu harus beli kontrak emas ini? Peluangnya ke depannya itu bagaimana kontrak emas 3 kilo ini gitu loh. Kenapa kelebihannya dibandingkan dengan kita beli kontrak emas mungkin di Antam ya, di Aneka Tambak secara kontraknya di Aneka Tambak kan bisa juga beli kontrak emas kan, gitu. Betul. Nah, kelebihannya menurut Pak Jeffrey, terus kenapa masyarakat harus bertransaksi menggunakan PT Equity World Future ya, terutama cabang Manado ya. Ya betul. Betul Pak. Nah, kalau di tim kamu kan, iya, betul. Kamu kan promosi tim kamu ini. Betul. Iya. Ya kan? Nah, menurut kamu itu bagaimana ya gitu? Bagaimana, apa sih kelebihan kontrak emas ini dibandingkan kita beli emas 3 kilo di Antam mungkin, atau beli Aneka Tambak ini di
situs resmi jual beli emas ya. Iya, betul. Mungkin di Pegadaian atau mungkin di toko emas dan lain-lain lah gitu. Apa Iya. sih keunggulannya? Tentu saja kalau berbicara soal emas ya kan otomatis dari anak muda sampai orang dewasa mengenal emas itu seperti apa. Yang menjadi perbedaan dari transaksi emas yang kita tawarkan, yang sering kita tawarkan ya kan di yang namanya di masyarakat tentang yang namanya emas 3 kilo dengan pembelian emas di PT Antam, di Pegadaian dan di toko emas itu terletak dari yang namanya bisa enggak masyarakat bisa memiliki emas. Contohnya Jeffrey atau Pak Joko beli emas 3 kilo di Pegadaian ya kan atau di toko emas, contohnya ini logikanya otomatis kalau Pak Joko beli emas 3 kilo pertama perbedaannya Pak Joko harus mengeluarkan uang itu miliaran rupiah ya kan miliaran ya kan Sekarang mungkin saya perlu mengeluarkan 2,6 ya, sekitar sampai lah 1,8 ya gitu. kurang lebih 1.861 juta. Ya taruh lah ya kan. Ada segitu lah. Iya, 1 miliar lah 800 ya kan yang Pak Joko harus keluarkan untuk membeli. Ketika Pak Joko memiliki emas 3 kilo ya kan, 3 kilo nah mungkin Pak Joko simpan di rumah. Ya kan? Pasti Pak Joko memerlukan yang namanya apa? Bank seperti fasilitas yang ditawarkan bank itu safe deposit box Ya. atau SDB ya kan. SDB ini pasti Pak Joko mengeluarkan uang juga untuk bayar per bulannya ya kan. Ya, sehingga kenapa masyarakat harus mengetahui yang namanya peluang untuk mentransaksikan emas yang kita tawarkan atau sistem secara online. Karena tanpa Pak Joko mengeluarkan uang miliaran ya kan, tanpa Pak Joko memerlukan tempat penyimpanan, Pak Joko itu bisa mendapatkan nama keuntungan. Nah, beda dengan contohnya Pak Joko hobi atau hobi koleksi, ya, koleksi namanya perhiasan itu beda. Kalau perhiasan kan dipakai untuk fashion ya kan, bisa fashion bisa juga investasi. Tapi kalau yang namanya emas 3 kilo ini khusus dipakai untuk kita bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari bertransaksi. Berdagang ya. Berdagang gitu. Jadi murni berdagang gitu, bukan kita simpan terus nanti 1-2 tahun baru kita jual ya. Artinya di sini kita tidak perlu mengeluarkan modal yang pertama ya, modal besar. Modal besar ya betul. Cukup hanya mengeluarkan ketentuan modal untuk minimal bergabung 10% ya kan. 10% dari total modal ya. Iya. Total harga emas Harga. kilo tadi ya. Betul. Berarti kalau sekarang ya mungkin sekitar 180 juta itu sudah Betul, bisa ya kan? melakukan transaksi. Betul. Bayangkan ya, cuman keluar uang ya kan seharusnya harus 1,8 cuman keluar 10%-nya kan itu mempunyai yang namanya perbedaan yang sangat signifikan di situ Pak Joko. Dan juga kalau kita lihat ya kalau pengalaman kemarin ini ya, ada salah satu klien saya yang disuruh menjual emas 1 kilo aja susah gitu. Betul. Iya, susah untuk menemukan pembeli yang mau membeli harga emas sebanyak 1 kilo. Iya gitu. Sedangkan kalau di transaksi di future trading seperti kita ini, terutama di PT Equity ini kan, yang keunggulannya likuiditasnya tinggi ya. Artinya asalkan harga diinginkan ada, kita bisa menjual gitu. Nah, gitu. Dan waktunya itu ya kita hampir 21,5 jam kok Pak Joko. Ya kalau mau bertransaksi ya tengah malam juga bisa bertransaksi, dimanapun bisa bertransaksi. Jadi tidak harus kita menunggu Pegadaian buka ya kan, toko emas buka gitu. Itu yang merupakan signifikan gitu. Kalau peluang untuk ke depan harga emas menurut kamu gimana nih? Kita sudah dari Desember ya, strategi sudah disampaikan dan sudah di sounding ya kepada setiap masyarakat yang kita prospek, yang kita sampaikan tentang peluang ini. Ya, di mana setiap yang namanya dari Desember sampai menjelang Imlek itu pasti harga emas mengalami namanya kenaikan. Ya, karena kita tahu bersama bahwa pengkonsumsi emas di dunia itu hanya 2 negara Pak Joko. Ya kan? Ada China sama India. Kamu nggak termasuk berarti, kamu sangir ya? Iya. Campuran Pak Joko ya kan. Iya, bangga lah jadi orang sangir Pak Joko ya kan. Iya. Bukan termasuk konsumsi emas, tapi ya. konsumsi nasi dan sagu ya.
Ubi Pak Joko. Bercanda, kita disangka Iya. diskriminasi ras. Enggak ya, saya bangga kok jadi orang Sangir campuran Minahasa ya Pak Joko ya, sehingga tampilannya cukup menarik seperti ini Pak Joko gitu. Artinya ya itu yang kita bisa dapat ya. Artinya dengan yang namanya ini kita belum terlewat ya peluangnya. Belum. Jadi buat masyarakat yang mau mendapat edukasi atau mendapat penjelasan secara detail ini belum lewat karena kemarin Emas sudah dicoba untuk batas atasnya dia sudah mengalami koreksi dan belum pandemi aja Emas sudah bertengger di harga 1.950 sekian Pak Joko ya kan. Artinya ini yang kita sounding dari kemarin seharusnya masyarakat yang sudah masuk atau yang sudah ambil peluangnya dari Desember sudah bisa menikmati keuntungannya itu. Kalau nggak gitu. salah di Desember itu harganya Betul. masih di sekitaran 17 ya, 1.700 kan kalau salah, 1.700 Ya. 70-an lah kalau nggak salah. Iya. Sekarang harga sudah 1861-an ya. Kemarin malah sempat tertingginya di bulan ini di 1959. Iya. Betul. Harusnya sudah ada bisa mendapatkan kurang lebih udah 100 poinan lebih ya. Iya. Kan? Betul. Kalau kita melakukan pembelian 1 unit saja sudah 100 juta aja. Betul ya kan. Ya, terkadang kan orang selalu menilai bahwa kok dengan modal segitu dengan waktu yang cepat kok bisa dapat keuntungan yang besar ya kan. Ya kan orang tidak memahami bahwa ini adalah sistem dagang. Ya kan dagang bisa hari ini tidak dapat untung, esok bisa dapat untung, bisa juga mengalami kerugian ya kan, bisa juga mendapat keuntungan yang besar ya kan. Ini yang harus dipahami sehingga masyarakat bisa teredukasi dengan baik ya sehingga satu hal juga kenapa harus PT Equity ya Pak Joko ya kan? Karena kita sudah eksis ya kan di Manado dan di nasional juga dan kita setiap bulannya itu tidak bisa keluar dari 10 besar untuk masuk kategori perusahaan pialang yang teraktif. Artinya teraktif di sini banyak orang yang menggunakan media kita, banyak orang yang menggunakan fasilitas kita untuk dipakai sebagai alternatif dalam hal transaksi yang namanya salah satu produk yaitu yang namanya kontrak emas Pak Joko. Gitu. Nah, itu dari segi perusahaan kita ya. Nah, Ya. kalau menurut kamu sendiri ini kira-kira kedepannya, ya kan, kedepannya secara bisnis ini perdagangan berjangka menurut kamu prospeknya gimana? Oke ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa waktu terus berlalu, waktu terus bergulir, dan kita tidak sadar bahwa semua sistem transaksi mengarah ke digital. Artinya ke sistem online ya kan, yang kita kemarin masih belum bisa tahu bahwa sekarang aja jangan pun transaksi ibadah sekarang Pak Joko online. Dan bisa bayangkan siapa yang tidak bisa terpikirkan bahwa kita akan mengarah ke yang namanya proses digitalisasi. Artinya semua akan mengarah ke online dan kita sudah siap. Undang-undang sudah dari 97 ya kan, Undang-Undang 32 tahun 97 sudah siap ya, sudah dipakai sampai sekarang, sudah direvisi juga. Sehingga kita bukan industri yang baru, kita bukan industri yang baru kemarin hari, kita industri sudah dari puluhan tahun. Sehingga ya kalau ada stigma yang beredar yang kurang enak ya kan, ya kita harus cross check. Benar-benar enggak kita punya perusahaan ini terdaftar di pemerintah, ya kan, terdaftar, diawasi, ya kan, terus dilindungi oleh yang namanya undang-undang. Ada nggak tenaga ahlinya ya? Ya pasti ya kan, kita pialang ya? Iya, kita dilengkapi ya. Kebetulan Jeffrey juga sebagai salah satu wakil pialang ya kan. Artinya wakil pialang di sini adalah suatu profesi yang harus dimiliki oleh setiap kantor-kantor pialang yang mau beroperasional, sehingga wakil pialang ini yang nanti akan bertanggung jawab untuk proses edukasi Pak Joko. Sehingga kita melewati proses untuk menjadi seorang wakil pialang itu tidak mudah loh Pak Joko. Ya, kita harus ada ujiannya, harus ada reakreditasinya, resertifikasinya, sehingga benar-benar dipantau loh. Perusahaan pialang itu dipantau ya. Kalau perusahaan tidak ada wakil pialangnya, ya itu bisa dipertanyakan gitu ya kan. Sehingga masyarakat harus bijak gitu, harus bijak. Ya, sebetulnya sekarang tuh masyarakat di Indonesia menurut saya sudah pintar ya. Kita di sini bisa melihat mana sih perusahaan pialang itu resmi, ada izinnya. Iya. Dan terus mana perusahaan pialang yang berjalan secara koridornya. Betul. Koridor itu masyarakat
Kalau masalah kita transaksi di perdagangan berjangka dan komoditi, untung rugi itu soal bisnis ya. Iya. Yang paling penting nanti bagaimana kita penanggulangan dalam kalau kita terkena resiko apa yang harus kita lakukan. Nah, edukasi itu kepada nasabah yang sangat penting. Artinya berapa kali saya bertemu dengan klien, saya cross check ke klien-klien dia termasuk ke di tim-tim di Manado aja ya. Iya. Di situ yang paling penting mungkin saran dari nasabah adalah kita harus melakukan edukasi secara fair. Artinya ada peluang dan ada resiko Ya, betul. dan ada penanggulangan resiko. Nah, Betul. kalau saya rasa ya kalau kamu betul katakan tadi Jeff, kalau sekarang itu mungkin masyarakat baru-baru ini yang melakukan transaksi secara online, ya melakukan transaksi dari jauh apa. Nah, kita sudah dari tahun 97 sudah melakukan transaksi dari online. Ya. Nah, artinya kita sudah pengalaman ya. Betul. Untuk melakukan transaksi secara online. Nah, ya mudah-mudahan aja kamu tahun ini bisnis kamu bisa meningkat. Amin Pak Joko. Kita juga bisa meningkat. Amin. Ya kan? Iya. Nah, apa pesan kamu buat masyarakat yang ingin belajar bertransaksi? Ya pertama ya pesan dari Jeffrey sendiri, masyarakat itu harus bijak ya kan, meng-cross check dan merecek ya namanya. Pertama otomatis yang paling pertama-tama itu adalah legalitas perusahaan. Ya perusahaan ini punya izin dari yang namanya pemerintah atau perusahaannya tidak punya izin. Yang kedua ya kan, masyarakat harus melihat status kantornya Pak Joko ya kan. Status kantornya itu sewa atau status kantornya itu sudah menjadi milik perusahaan gitu. Artinya apa ya kan, perusahaan sangat menjamin bahwa ketika masyarakat mau menggunakan sistem atau fasilitas dari perusahaan itu sudah berinvestasi di depan Pak Joko. Tanpa memikirkan apa perusahaan ini bisa jalan, perusahaan sudah benar-benar oke lah, ya kita harus miliki gedung sendiri. Padahal kita tidak tahu resiko bisnis di depan juga pun seperti apa, perusahaan tidak tahu. Tapi inilah karena tidak ada perusahaan yang besar ya kan, tidak ada perusahaan besar yang bisa menempatkan orang-orang juga yang biasa-biasa Pak Joko. Semua perusahaan besar menempatkan orang-orang yang luar biasa ya kan, sehingga slogan kita PT Equity adalah we stand on the right company. Oke. Kita sudah ada di perusahaan yang tepat. Pada intinya pesan kamu kepada masyarakat semuanya Betul. Itu adalah bijaklah dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi dalam perjalanan komoditi di perusahaan mana Anda harus bertransaksi. Betul. Gitu ya. Oke Jeff, terima kasih Pak Joko. Sampai di sini dulu. Nanti kita next time saya undang lagi kamu ke podcast. Siapa Joko? Manado TV. Iya. Semoga tahun ini bisa sukses. Amin Joko, amin. Bisa sesuai target apa yang kamu inginkan. Amin. Oke, Ya kan? selamat pagi Jeff. Selamat pagi ya kan. you. Thank you.